Tapi maksud saya, bagaimana dengan depresi Anda? Katanya orang depresi itu juga pengen mati loh. Tapi nggak ketemu Tuhan. Iya, tapi nggak ketemu Tuhan ya. Iya, ketemu malaikat terang, iblis yang menjelma sebagai malaikat terang. Oke, so saya mau change gitu ya. Tadi saya udah dapatin poinnya bahwa kalau Anda udah dapat mujizat, artinya jangan diem aja gitu ya. Iya, Oh, harus disaksikan kalau nggak berguna. nggak berguna. Iya. Oke. Terus yang ini tadi, ya mengenai depresi, sudah sembuh? Depresi itu bukan dibilang sembuh atau nggak sembuh, tapi depresi itu adalah tendensi kalau menurut saya. Jadi ada orang kalau misalnya, walaupun misalnya udah nggak minum obat, walaupun misalnya sudah bisa tidur dan nyenyak, tapi tendensi itu masih ada. Dimana itu bagian dari pikiran. Bagian dari pikiran tuh uncontrollable thoughts, hurting thoughts, intrusive thoughts gitu. Jadi ada aspek-aspek, kan kita juga harus tahu depresi kan ada berbagai macam, ada situational, ada chemical imbalance gitu. Nah, yang saya alami adalah chemical imbalance. Jadi saya sampai di CT scan dan MRI, jadi kelihatan di otak saya tuh memang kimiawinya nggak stabil. Gitu. Jadi ya memang penyakit kalau misalnya untuk saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Kembali kita membahas Geren Lumondong, anak dari pendeta Gilbert Lumondong yang sempat viral. Baik ayah maupun anak, dua-duanya viral. Gilbert viral lantaran membandingkan zakat dan cara sholatnya umat muslim dengan perpuluhan serta ibadah orang Kristen. Sedangkan Geren Lumondong viral lantaran menyuruh jemaatnya, menyuruh orang-orang Kristen transfer sebelum jam 2 siang besok karena diperintahkan oleh Roh Kudus. Bukan Geren yang suruh, tapi Roh Kudus yang berbicara menyuruh mereka transfer sebelum jam 2 siang. Begitu juga dengan sepatu sakti. Geren punya sepatu sakti di mana kalau pegang sepatu tersebut orang bisa sembuh. Dia bilang Roh Kudus turun atas sepatunya. Jadi memang Geren ini punya kemampuan, punya mujizat yang luar biasa, bahkan lebih sakti daripada bapaknya. Lebih hebat. Dan Geren bahkan membuat kelas modul untuk mengajarkan orang-orang supaya punya kemampuan bisa melakukan mujizat. Nanti kita akan bahas di konten lain, tetapi pada kesempatan ini yang mau saya bahas. Walaupun begitu sakti, walaupun begitu hebat, ternyata Geren bisa depresi juga. Loh, kok bisa? Ini depresi apa? Depresi secara akal. Depresi kejiwaannya. Loh, kok bisa? Bagaimana mungkin orang yang bisa komunikasi langsung, direct ngomong dengan Tuhan, bisa kena depresi? Loh, saya nggak tahu teman-teman. Ini yang ngomong dia. Saya juga bingung seperti kalian. Bagaimana mungkin orang yang bisa komunikasi langsung dengan Tuhan? Artinya feedbacknya ada. Kalau kita komunikasi dengan Tuhan berdoa, ada masalah apa, kita sujud syukur, ya kita sujud di sajadah, kita nangis di sajadah kita saat sholat, untuk memohon, untuk meminta pertolongan Allah, untuk curhat kepada Allah. Komunikasi kita sampaikan. Nanti Allah jawab dengan bantuan-bantuan. Allah kirimkan orang-orang baik. Allah kirimkan pertolongan bagi kita. Nggak langsung dijawab dengan, halo anakku, tenang, halo hambaku, tenang, halo Polan. Enggak seperti itu teman-teman. Tapi Geren bisa langsung. Artinya komunikasi dia luar biasa nih. Bisa langsung ngobrol. Ya, ngobrol seperti teman dengan Tuhan. Tetapi bisa depresi juga. Ini orang ngaco. Kan begitu. Pasti banyak yang ngomong seperti itu. Kita saja yang penat, yang stres dengan masalah hidup. Kita curhat sama Allah. Bisa plong. Bisa beres. Ini orang bisa langsung komunikasi dua arah, bayangkan, dua arah teman-teman. Seperti nabi-nabi. Kan yang bisa komunikasi langsung itu kan para nabi. Geren bisa. Tetapi kok bisa depresi? Nah, ini kan lucu juga. Dan yang ngomong bukan saya ya, dia yang ngomong. Sampai dia langsung jumpai dokter, ngecek otaknya, ada masalah nggak dengan otak dia? Karena depresi. Dan depresi itu penyakit ya. Bukan karena stres kerjaan terus bilang, oh saya depresi. Enggak, depresi itu benar-benar penyakit. Dan saya pernah jumpai teman yang kena depresi. Itu benar-benar mood dia itu kacau. Kacau.
Kalau kalian mau lihat orang depresi ya kayak Uni Rifa. Bahkan saya bilang, Uni, kamu harus cek ke psikolog. Nampaknya kamu kena depresi. Saya sampai bilang gitu. Depresi itu bisa ketakutan sendiri, bisa sedih sendiri. Ya, jadi memang lagi senang-senang kita, tiba-tiba dia bisa sedih. Nah, itu orang depresi. Bisa tiba-tiba lagi enak-enak, pulang-pulang langsung nangis. Itu orang depresi, teman-teman. Itu penyakit kejiwaan gitu. Dan Geren mengalami itu. Ini dia yang cerita. Ini dia yang cerita ya teman-teman, bukan saya yang asal ngomong. Oke, kita dengarkan dulu curhat dari Geren mengenai dia dia terkena penyakit depresi. Dan apakah dia mundur dari pendeta, selain karena mau ngurusin perjuangan anaknya, karena dia bilang kan dia mundur dari pendeta, supaya bisa fokus kepada sidang, ya kepada fight melawan istrinya atau mantan istrinya, dalam memperebutkan hak asuh anak. Apakah hanya itu atau gara-gara depresi ini juga sehingga harus mundur? Kan nggak lucu, masa ada pendeta depresi? Masa ada pendeta yang mentalnya bermasalah? Nggak cocok. Oke, kita dengarkan. Jadi saya sendiri, kalau misalnya saya sakit parah misalnya, saya nggak akan doa minta mujizat, saya doa Tuhan, cepat-cepat dong ketemu Tuhan. Gitu doanya serius? Serius. Orang-orang yang dekat saya pasti tahu. Saya matinya bagaimana pasti mereka tahu jawabnya. Saya matinya pasti saya mau martir matinya. Buat saya hidup adalah Kristus. Tapi keuntungan bukan hidup, ya mati adalah keuntungan. Saya pengen cepat-cepat ketemu Tuhan. Tapi jangan secepat itu ya. Ada catatannya ya, syarat dan ketentuan. Ini kalau Anda mengatakan ya saya pengen mati ketemu Tuhan, ya siapapun pasti punya keinginan itu gitu. Tapi maksud saya bagaimana dengan depresi Anda? Katanya orang depresi itu juga pengen mati loh. Tapi nggak ketemu Tuhan. Iya, tapi nggak ketemu Tuhan. Iya, ketemu malaikat terang, iblis yang menjelma sebagai malaikat terang. Oke, so saya mau change gitu ya. Tadi saya udah dapatin poinnya bahwa kalau Anda udah dapat mujizat, artinya jangan diem aja gitu ya. Iya. Oh. Harus disaksikan, kalau nggak berguna. Nggak berguna. Iya. Oke. Terus yang ini tadi ya mengenai depresi sudah sembuh? Depresi itu bukan dibilang sembuh atau nggak sembuh, tapi depresi itu adalah tendensi kalau menurut saya. Jadi ada orang kalau misalnya, walaupun misalnya udah nggak minum obat, walaupun misalnya sudah bisa tidur dan nyenyak, tapi tendensius itu masih ada. Tendensius artinya bukannya itu kembali lagi, tetapi misalnya sama aja nih, kita GERD, sudah sembuh. Bukan berarti setiap pagi kita tiba-tiba minum lemon atau minum ini yang asam gitu, karena itu akan trigger back gitu loh. Sama juga ya kita yang depresi, kita harus tahu, oh saya udah sembuh dari ini, bagaimana memanage pikiran, mengatur pikiran. Kalau dalam psikologi ada namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy. Kita juga Alkitab juga mengajarkan ya, apapun yang manis, apapun yang sudah didengar, apapun yang suci, pikirkanlah semua itu. Kita harus bisa mengatur, in control our feelings. Bukannya perasaan kita mengendalikan kita, bukannya pikiran kita mengendalikan kita yang mengendalikan pikiran dan perasaan kita. Dan itu kan tergantung dari bukan berapa banyak, tergantung apa yang kita dengar, tergantung apa yang kita lihat. Makin banyak dan makin baik kita dengar firman Tuhan dan sebagainya, makin gampang kita mengendalikan itu. Gitu. Nah, kalau Anda waktu itu sangat percaya bahwa Tuhan panggil saya bergerak di bidang penginjilan kesembuhan gitu. Sementara saya sendiri depresi itu sakit nggak sih? Sakit. Makanya. Iya. Sempat minta doa itu dilalukan gitu, nggak kayak Paulus gitu, Tuhan lalukan duri dalam daging ini. Ngerasa kayak gitu nggak? Kayak semacam duri dalam daging? Saya belajar dari Paulus justru. Saya belajar dari Paulus, ya Paulus saja Tuhan nggak cabut, ya berarti ada tujuan Tuhan di balik itu. Dan tujuan Tuhan di balik itu yang pertama untuk saya pribadi, supaya saya nggak sombong. Sekarang aja udah banyak yang bilang saya arogan. Padahal saya baik loh orangnya. Baik loh, paling nggak udah mau saya undang ke sini ya kan, bela-belain. Karunia saya padahal bukan sembuhan, kerendahan hati. Disitulah arogansinya muncul. Itu banyak yang pikir serius lagi. Saya bercanda aja banyak yang pikir serius lagi. Jadi kalau saya dari umur berapa ya? Dari umur 24, 25 saya udah melayani itu orang-orang hebat lah, dari jenderal-jenderal sampai DPR, pimpinan-pimpinan partai, KKR besar, puluhan ribu. Umur 20-an, sebelum umur 25
Gitu, saya udah lakukan itu. Kalau misalnya nggak ada depresi ini, saya ada pasti sekecil apapun ada dalam pikiran saya. Wih, lumayan ya gue ya. Tapi gara-gara depresi ini saya tahu ini bukan saya sama sekali. Karena ketika saya pulang dari KKR itu saya ngerasa kosong banget, kesepian banget, sendiri banget. Dan dari situ saya tahu ini semua karena Tuhan. Gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, karena saya terbuka itu, saya mungkin, ini dari yang saya dengar ya, saya mungkin adalah figur gereja pertama yang terbuka soal depresi out loud gitu di sosial media dan sebagainya. Iya, saya nonton Anda speak up bahwa saya depresi gitu dan. Iya, dan itu sangat sangat lumayan berdampak. Sampai dalam 3 bulan dari saya speak up, ada sekitar 10 gereja yang mulai membahas mental health. Bukan cuma itu, puluhan dari pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, dan saya nggak bilang pendeta-pendeta atau hamba-hamba Tuhan yang biasa, ini hamba-hamba Tuhan besar, gitu, datang ke saya, share, terbuka dengan saya, gitu. Dan bukan cuma itu, tetapi orang-orang jadi lihat bahwa yang bukan sebuah kebetulan bahwa background saya juga adalah penginjil kesembuhan. Orang lihat kalau misalnya penginjil kesembuhan aja bisa mengalami demikian, ya udah berarti kalau Tuhan bisa pakai dia, Tuhan bisa pakai siapa aja deh. Gitu kira-kira. Jadi artinya setelah lu ngalami depresi, akhirnya Tuhan juga pakai di bidang itu untuk menolong orang-orang yang sama seperti itu. Gitu kan. Iya. Jadi pasti dibalik semuanya ada maksud Tuhan lah. Kan pasti punya rasa simpati yang sama ya kalau menghadapi yang ada seorang Kristen yang udah sekian lama pelayanan, depresi lagi. Kan nggak langsung gitu mulut lu terus menghakimi, oh gara-gara lu jauh dari Tuhan, dosa lu. Bukan cuma simpati, tapi yang kita miliki empati. Ya, empati gitu. Maksud jadi saya. Jadi benar-benar merasakan apa yang mereka rasakan dan juga bisa bilang sama mereka bahwa yang kamu lalui saya lalui kok. Saya ngerti banget rasanya, saya tahu rasanya, dan jadi tahu cara membantu orang-orang. Bahkan saya pernah buka sebuah untuk beberapa ini yang singkat untuk Zoom selama 10 menit sama-sama saya untuk saya lihat ini sebenarnya depresi spiritual atau bukan. Karena ada orang yang ngerasa depresi padahal bukan, dan itu hal yang sangat annoying buat saya ya. Karena itu sama aja kayak saya ibaratkannya orang tuh sakit kepala terus bilang aduh kayak gue kanker otak deh. Enggak gitu loh. Apa-apa baru 2 hari 3 hari aduh gue depresi banget nih. Enggak, lu gak depresi, lu cuma sedih doang, lu cuma galau doang, lu cuma sebel doang gitu loh. Jangan apa-apa dibilang depresi karena itu mengkerdilkan depresi itu sendiri yang adalah penyakit serius yang udah memakan begitu banyak puluhan ribu jiwa ya, apalagi di Indonesia atau di luar negeri, bahkan pendeta-pendeta di luar negeri dan sebagainya gitu. Iya. Memang di Indonesia saya lihat bahwa tradisi itu lebih penting daripada firman Tuhan untuk begitu banyak orang. Tradisinya adalah kalau sakit karena dosa, pendeta nggak boleh bercacat celah, pendeta harus sempurna. Jadi tradisi itu lebih penting. Gitu. Dokter pun juga bisa sakit kan ya. Iya, dokter bisa sakit. Dokter juga bisa sakit gitu loh. Benar. Dokter spesialis penyakit dalam bisa juga dia kena penyakit dalam gitu kan. Betul, iya. Nah, terus gini, di salah satu bagian video yang pernah saya lihat, Anda mengatakan bahwa spiritual itu sangat membantu. Iya. Doa sangat membantu. Keintiman dengan Tuhan sangat membantu ketika kita kena depresi. Betul ya? Dengan pemikiran yang terbalik gitu, berarti depresi adalah tanda jauh dari Tuhan. Enggak sama sekali. Nah, gimana nih penjelasannya? Sangat membantu in terms of orang depresi itu kadangkala feel purposeless, feel nggak merasakan ada tujuan, nggak merasakan ada maksud, dan juga lack of love, nggak dikasihi. Nah, dekat dengan Tuhan memenuhi itu. Walaupun ada juga aspek di mana itu bagian dari pikiran. Bagian dari pikiran tuh uncontrollable thoughts, hurting thoughts, intrusive thoughts gitu. Jadi
ada aspek-aspek kan kita juga harus tahu depresi kan ada berbagai macam, ada situational, ada chemical imbalance gitu. Nah, yang saya alami adalah chemical imbalance. Jadi saya sampai di CT scan dan MRI, jadi kelihatan di otak saya tuh memang kimiawinya nggak stabil. Gitu. Jadi ya memang penyakit kalau misalnya untuk saya pribadi, tetapi tetap aja dekat dengan Tuhan memberikan saya purpose. Ya udah, walaupun gue sakit, gue masih bisa bantu orang sembuh, orang menerima something lah. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi kena depresi dia. Ini cukup mengejutkan. Karena memang pendeta itu dituntut untuk apa ya? Memang harus inilah perfect, harus hidupnya tuh kudu sempurna kan gitu. Harus hidupnya tuh tak bercela. Memang pemuka agama seperti itu. Coba lihat kalau ada pemuka agama bejat, tukang mabuk, tukang marah-marah, tukang pukul, pasti nggak laku. Memang boleh, tapi nanti balik ke diri kamu yang akan susah. Siapa bilang pendeta nggak boleh marah-marah, nggak boleh maki-maki? Nggak ada memang aturan seperti itu. Tapi nanti kamu yang susah. Kalau ada pendeta kerjanya maki-maki, marah-marah, dia akan ditinggal. Nggak usah jauh-jauh. Contoh, pendeta Muriwali Yanto Matalu. Kalau kita bilang kemampuan teologi, pengetahuan akademisnya, kita harus katakan ini orang lumayan. Lumayan ya teman-teman. Lumayan dibandingkan dengan pendeta yang lain. Dibandingkan Risuli Lubis, dibandingkan yang lain, dia luar biasa. Pengetahuan dia untuk teologi lumayan. Tapi kenapa dia nggak laku? Kenapa dia tidak punya jemaat yang banyak? Kenapa dia kalah bersinar dibandingkan dengan Mel Atok, Esra Soru, dan sebagainya? Jemaatnya cuman, udahlah, jangan kita bahas, kasihan. Karena dia kelakuannya, ya mohon maaf, kalian cek sendirilah. Marah-marah, tukang nyalain orang, protes sana, protes sini. Sehingga orang lihat, apa yang mau kita ambil hikmahnya dari pendeta gini? Pendeta yang kelakuannya, mohon maaf, dianggap negatif, tidak mungkin mau diikuti. Karena kita ngikut seorang pemuka agama, supaya kita bisa seperti dia. Kenapa saya ikut Ustadz Zuma? Karena saya pingin semangat, saya pingin ya tepat waktu, saya pingin disiplin seperti Bang Zuma. Kenapa saya ikut? Misalnya, Ustadz Wafi, saya ingin sabar seperti dia. Kenapa saya ikut Ustadz Alwan? Saya ingin punya statement, ya, kelakuan yang lemah lembut. Kan kita ikuti pemuka agama karena kita pingin belajar dari orang tersebut. Kan gitu. Saya ikut Ustadz ini supaya saya rendah hati, saya bisa hidup sederhana. Jadi pemuka agama itu contoh teladan dalam hidup. Jadi kalau dia kelakuannya bejat, kelakuannya nggak bermoral, kelakuannya hancur, nggak mungkin diikuti. Coba lihat, pemuka agama kalau kelakuan nggak benar, hilang jemaatnya. Langsung belum. Dan sudah banyak contoh. Jadi balik lagi, Geren, kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi bukan masalah, masa pendeta nggak boleh, nggak sempurna. Nggak ada manusia yang sempurna kok. Memang pemuka agama tuh tradisinya tuh ya harus kelakuannya bagus, nggak harus sempurna, tapi kelakuannya ya janganlah tukang mukul, tukang maki, tukang tipu, kan nggak cocok pemuka agama kayak gitu. Karena yang dia jual adalah kelakuan. Kan gitu. Yang selalu dia korbankan adalah bagaimana kelakuan, bagaimana tingkah laku, bagaimana cara hidup. Sedangkan dia sendiri nggak beres. Ini ibaratnya ada orang yang, ya mohon maaf, gembel, tiba-tiba disuruh khotbah tentang bagaimana menjadi pengusaha yang sukses. Nggak cocok. Kalau dia pengusaha bangkrut masih mending lah. Dia disuruh khotbah tentang bagaimana menjalankan perusahaan, supaya jangan seperti dia bangkrut. Masih mending. Minimal dia bisa sharing pengalaman bangkrutnya. Tapi kalau gembel disuruh jelasin bagaimana ngelola perusahaan, ya nggak cocok. Begitu juga dengan orang yang kelakuannya nggak benar, disuruh jadi pemuka agama, nggak akan bisa. Nggak akan bisa. Terus masalah depresi. Nah, ini kita lihat kehidupan zaman sekarang, tuntutannya ngeri. Ini harus kita akui. Tuntutan zaman sekarang itu ngeri. Itulah kenapa harus ada agama jadi pegangan. Agama itulah yang membuat kita tuh nggak goyang. Walaupun diterpa badai. Apalagi jelas. Kalau di Islam, ya mohon maaf. Mohon maaf teman-teman. Kamu hidupnya baik. Kamu hidupnya ngumpulin pahala. Tapi kamu bunuh diri. Ya mohon maaf. Nggak bisa masuk surga teman-teman. Nggak bisa masuk surga. Bunuh diri itu, waduh kacau. Kacau teman-teman. Itulah kenapa
Agama inilah yang membuat kita tidak sampai berpikir untuk mengakhiri hidup kita. Karena kita tahu kita punya Allah. Orang yang bunuh diri itu kan karena depresi, karena istilahnya dia nggak tahu lagi mau apa. Dia udah merasa bahwa nggak bisa melakukan apapun, nggak sanggup lagi menjalani hidup ini. Kenapa nggak sanggup lagi? Karena dia nggak punya pegangan. Kan begitu teman-teman. Kalau kita punya pegangan yang sangat kuat, kita pasti sanggup menghadapi segala cobaan. Orang bunuh diri itu nggak sanggup menghadapi masalah. Karena dia merasa masalah dia terlalu besar. Kalau kita punya Allah Maha Besar. Allah yang lebih besar dari semua masalah. Karena kita tahu backing kita, pegangan kita lebih besar, kita nggak takut. Itulah umat muslim. Ya. Dilarang bunuh diri. Dan nggak jadi tradisi. Beda sama ya orang-orang di luar yang kita lihat, bahkan bunuh diri itu kayak sesuatu yang biasa. Di Korea, ya, di Amerika juga banyak. Ya, kalau udah bangkrut. Terus di Jepang, wah Jepang gila bunuh dirinya. Korea juga sama kan. Lihat berapa banyak artis-artis. Ya, artis Hollywood juga bunuh diri. Bahkan, vokalis Linkin Park, bayangkan, Chester. Bunuh diri teman-teman. Kita kalau pikir ini orang udah sukses, kaya raya. Bayangkan, kaya raya sekali. Bisa bunuh diri. Banyak kan artis-artis bunuh diri. Di Korea apalagi. Wah, begitu dihujat sama netizen, bunuh diri. Jepang, dipecat, bunuh diri. Karena mereka nggak punya pegangan. Nggak punya pegangan. Mereka terlalu merasa masalahnya gede. Saking gedenya, cara menyelesaikannya, ya bunuh diri. Nggak mau tahu lagi. Nggak mau tahu. Kalau kita kan begitu besar masalah pun, kita minta sama Allah. Allah kuatkan kita, Allah yang berikan petunjuk dan jalan bagi kita. Dan kalau kita bicara depresi ya, ini ada berita teman-teman. Ya, ini berita baru nih. Anak seorang pendeta, bayangkan. Anak seorang pendeta Ronald Daniel, anaknya bernama Raphael Daniel, itu bunuh diri. Baru 1 minggu yang lalu, teman-teman. Ya, baru 1 minggu yang lalu, anaknya itu bunuh diri. Dan ya, ini cukup mengejutkan ya. Dia loncat dari lantai 12 gedung Q Universitas Petra. Ya, dia loncat dari kampusnya, dari Universitas Petra. Dan ini mengejutkan gitu. Bayangkan, anak dari seorang pendeta. Dan bukan pendeta kaleng-kaleng. Pendeta besar. Ya, bapaknya pendeta besar loh. Bunuh diri. Kenapa bisa bunuh diri? Ya karena anaknya merasa bahwa nggak ada guna lagi hidup. Dan ya mungkin anaknya juga nggak percaya Yesus. Kalau dia percaya Tuhannya kuat, Tuhannya hebat, nggak mungkin dia bunuh diri. Tapi ini faktanya ya. Ini faktanya teman-teman. Bayangkan. Anaknya bunuh diri karena ya merasa nggak ada yang bisa nolong dia, merasa masalahnya terlalu gede, padahal dia anak pendeta. Yang notabene biasanya pendeta tuh kalau di rumah selalu kan ngomong percaya Tuhan, Yesus, bla bla bla, Yesus bisa menolong kita, ya Yesus tempat berserah, ya Yesus akan membantu kita. Pendeta pasti akan ngomong seperti itu. Tapi ternyata anaknya bunuh diri. Ini bukannya kita apa ya teman-teman ya. Ini supaya jadi bahan contoh lah. Ya, jadi bahan contoh, semoga ini bisa kita ambil hikmahnya supaya jangan ada lagi lah kejadian serupa. Ya, itu juga yang diinginkan oleh pendeta Ronald Daniel, sehingga beliau kuat untuk memberikan kesaksian di gerejanya mengenai anaknya yang bunuh diri. Dia ingin supaya orang lain jangan meniru. Jangan sampai ada kejadian serupa terjadi lagi. Nah, kita dengarkan. Saya, pendeta Ronald Daniel, bersama dengan istri saya, Feliani Tenggara, kami adalah orang tua dari Raphael David Daniel, yang Bapak Ibu Saudara sekalian pasti sudah tahu beritanya. Rafa adalah anak yang manis bagi kami, anak yang sangat menyukakan hati. Rafa selalu berusaha menyenangkan semua orang, baik kami maupun juga kakak-kakaknya. Dia anak yang keempat, anak yang terakhir bagi kami, dan selalu menyenangkan. Tetapi kami sebagai orang tua tidak dapat melindungi dia 100%. Di luar rumah
dia mengalami hal yang kemudian menyebabkan dia depresi. Di tahun 2020, di masa pandemi, kami baru tahu bahwa dia menyimpan satu depresi yang berat. Dia dirawat oleh psikiater, Dr. Ivana Sayogo, yang sangat mengasihi kami dan mengasihi Rafa, dan menolak untuk menarik biaya sama sekali dalam perawatan itu. Rafa kemudian kelihatan makin pulih, tetapi memang belum sepenuhnya pulih. Dia yang asalnya ceria, yang asalnya gembira, suka banyak bicara, menjadi pendiam dan sensitif. Ketika dia kuliah dengan begitu banyak kegiatan dan prestasinya baik, kami tidak menduga sama sekali kejadian ini akan terjadi. Rafa tidak pamit dan tidak pesan apapun kepada kami berdua. Ketika hal itu terjadi, malam harinya kami masih mesbah keluarga bareng. Bapak Ibu, kehilangan ini adalah satu pukulan yang sangat berat bagi kami. Tetapi membuat saya belajar untuk mengerti bagaimana hati seorang bapa kehilangan ketika Kristus harus mati demi dosa-dosa kita. Ini pada awalnya terasa terlalu berat. Tetapi saya sejak dengar berita itu dan saya meraung-raung dalam kesedihan dan bertanya-tanya, kenapa Rafa, kenapa kamu nggak pulang untuk kumpul dengan papi mami dan mengadukan apa masalah yang sedang kamu hadapi. Tetapi Tuhan menguatkan saya bahwa saya satu pesan yang jelas, kamu harus tetap hidup demi istri dan ketiga anak yang lain, Jordan, Evander, dan Gabriela. Dan itu membuat saya berusaha untuk menerima semua ini dengan tetap memuji Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Tuhan adalah Allah yang amat sangat baik. Apapun yang saya alami tidak sebanding dengan kebaikannya yang begitu besar bagi kami semua. Dan itu tidak pernah merubah bahwa Dia adalah Allah yang maha baik. Itu sebabnya ketika saya mau lihat Rafa untuk terakhir kalinya, saya sempat dilarang dan dicegah oleh teman-teman yang tahu gangguan kesehatan yang sedang saya alami. Tetapi saya bilang enggak, saya harus lihat anak saya. Ketika di ruang biasa, di ruang jenazah, akan dimasukkan ke ruang S. Saya minta diberi waktu untuk melihat dan ditanyai, Bapak kuat enggak? Saya harus kuat. Dia anak saya. Dan kemudian saya maksa melihat wajahnya. Wajah itu hancur, Bapak Ibu. Tetapi saya mencium dahinya, meskipun mereka menahan saya memaksa, saya cium dahinya. Saya rangkul Rafa. Karena orang tua itu sayang kepada anaknya bukan karena gantengnya, pinternya, atau prestasinya. Tapi karena dia, anak kita. Saya terima semua kondisi yang paling buruk sekalipun. Karena
Rafael, anak saya. Saya terima juga kalau ada yang menghujat, mencaci, maki pendeta anaknya bunuh diri. Saya terima semua, saya telan. Karena memang Rafa anak saya. Saya mencium wajah yang hancur itu. Dengan mengatakan, papi cinta, papi sayang kamu selama-lamanya. Karena kamu anaknya papi. Satu hal saya minta kepada setiap anak muda yang mungkin melihat apa yang saya katakan siang hari ini. Please, apapun kondisimu, seberapa jelek prestasimu, Rafa berprestasi baik. Tapi kalau ada yang berprestasi kurang, mungkin merasa kurang bisa membahagiakan orang tua, please, pulanglah. Karena orang tuamu lebih suka disusahkan daripada ditinggalkan. Kami tidak punya anak hanya untuk menyenangkan hati kami. Kami tidak punya anak untuk memuaskan ego kami. Tapi kami tersedia untuk melayani dan mengasihi mereka. Jadi, please anak-anak, kalian harus pulang ketika punya masalah. Bicaralah dengan orang tuamu dan para orang tua, ayolah. Kita hidupkan untuk anak-anak kita. Sediakan waktu. Enggak ada yang lebih penting daripada anak-anak kita dalam hidup kita. Anda enggak perlu merasakan kehilangan seperti saya. Biarlah kiranya setelah ini jangan ada lagi kejadian seperti ini. Jangan ada lagi orang tua yang harus kehilangan anaknya. Jangan lagi ada anak-anak yang tersakiti. Dan jangan lagi ada anak-anak yang suka menyakiti temannya. Hanya karena iri hati. Hanya karena kebencian. Hanya karena punya masalah dengan orang lain. Dalam kesempatan ini, dengan tulus hati, perkenankan saya dan Feli mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ya, cukup mengejutkan ya. Jadi anak pendeta loh. Yang satu anak pendeta sampai bunuh diri. Yang satu lagi anak pendeta besar yang anaknya juga pendeta, yaitu Geren Numondok. Bapaknya pendeta besar, anaknya pendeta. Dididik secara Kristen. Diajarkan tentang Yesus. Tetapi ternyata depresi, bahkan yang ini sampai bunuh diri. Sekali lagi ya, orang yang sampai depresi, orang yang sampai bunuh diri, artinya imannya lemah. Mohon maaf saya katakan. Kalau orang punya iman kuat, nggak akan sampai depresi, stres, pusing, itu wajar, manusiawi. Saya juga punya masalah nih. Masalah saya besar sekali, teman-teman. Walaupun saya bisa senyum nih sekarang. Walaupun kalian lihat, wah, masih bisa ketawa, ya, masih bisa keluar. Saya punya masalah tuh gede. Saya paling ada ngomong, istilahnya kisi-kisinya aja lah. Sampai ada beberapa teman, kayak Kores, Uniriva, ya lu cerita lah Jul kalau ada masalah. Saya bilang, saya cerita pun, apa gunanya? Saya paling kasih kisi-kisinya saja. Saya kasih cerita ya depan-depannya saja gitu. Nggak mungkin komplitnya gitu. Untuk apa juga? Untuk apa gitu kan? Apakah masalah saya akan selesai? Enggak, itu kan cuma untuk mengobati hati. Banyak orang tuh kan curhat. Kenapa banyak orang tuh suka kali curhat tentang kehidupannya? Karena dia merasa dengan curhat plong hatinya. Itulah dia curhat dengan temannya. Kalau saya mohon maaf, saya curhatnya sama Allah. Saya curhatnya sama Allah. Saya curhat juga, tapi saya nggak perlu curhat sama manusia. Saya curhat sama manusia paling luar-luarnya aja gitu, nggak sampai detailnya. Karena yang detailnya saya sampaikan kepada Allah. Saya sampaikan ini Allah. Saya butuh pertolongan. Ya, saya berharap bisa begini. Kita jelasin. Tetapi ujungnya nanti Allah yang tolong kita dengan cara Allah. Dengan cara Allah. Tapi yang penting kita sudah sampaikan. Sehingga kalau kita curhatnya sama Allah, kita nggak perlu lagi curhat sama manusia. Itu yang paling penting. Terus yang kedua, kita nggak depresi. Orang yang depresi biasanya ya karena dia nggak curhat juga gitu. Kenapa orang Jepang cepat sekali depresi? Orang Korea juga. Karena mereka jarang curhat sama teman. Karena dia merasa temannya nggak mungkin. Nggak mungkin mau tahu dengan urusan dia. Dan mereka juga tipikal yang nggak mau repotin orang.
Orang Jepang tuh nggak mau deh. Kalau ada masalah dia simpan sendiri, sehingga dia nggak curhat. Kalau orang Indonesia terkenal suka curhat. Saking suka curhatnya, terakhir ya rahasia-rahasia dia yang dia curhatin, aib-aib dia dijadikan gosip sama teman-temannya. Itulah di Indonesia ini bahaya. Ya, ini bukannya apa ya, mohon maaf, tapi faktanya ya. Kita ini sering gitu dikasih rahasia sama teman, ya, teman kasih tahu masalah hidupnya, curhat masalah dia, malah kita jadikan bahan gibah, malah jadikan gosip, kita sampaikan ke orang lain. Ini yang bahaya ya. Kita tuh harus jadi pendengar yang baik tanpa harus ya, menyebarkan informasi atau masalah teman lah. Ini sekaligus koreksi nih bagi kita semua nih teman-teman. Kritikan ya. Jadilah teman yang bisa menyimpan rahasia. Itu yang paling penting. Karena kalau kamu nggak bisa nyimpan rahasia, itu paling nyebelin teman-teman. Saya kalau ada teman, tiba-tiba dia cerita tentang temannya yang lain, sampai jelek-jeleknya dia bahas, saya langsung ngecap, bukan dia ini dekat sama saya akan ngecap ini orang bahaya. Dia bisa jelekin temannya, dia bisa bongkar atau jelasin temannya punya problem, artinya dia bisa ngomong saya juga. Suatu saat dia akan ngomongin saya, jadi saya nggak akan pernah cerita. Saya nggak akan pernah cerita tentang hidup saya juga. Itulah kayak Riva bilang kan, oh si Julius parah gitu kan. Kita punya masalah dia semua tahu, tapi dia punya masalah kok nggak pernah cerita. Karena saya anggap, ya saya cerita kalau berguna masih mending, ini malah nanti nambah masalah. Jadi saya curhatnya sama Allah. Umat muslim harusnya begitu. Tempat kita curhat itu Allah. Kita boleh kadang-kadang curhat sama teman ya, tapi ya sekedarnya lah. Sekedarnya. Dan pastikan teman kita itu amanah. Karena cari orang yang amanah untuk megang rahasia ini susah sekarang. Susah. Kan begitu. Jadi kalau balik lagi, kita tuh kalau punya Tuhan, kita punya Tuhan, kita nggak akan depresi. Itu aja. Orang yang depresi itu tandanya imannya lemah. Itu udah fix. Imannya lemah. Kalau dia punya iman, dia yakin Allah, dia yakin Tuhan yang bisa menyelesaikan masalah dia, bisa membantu dia, nggak mungkin dia depresi. Itu aja. Seberapa besar cobaan? Kalian bayangkan ya, saya itu jadi target man tuh luar biasa dari Polikarpus. Kalau sekarang Polikarpus ini kan lagi sibuk nih, mau lapor-lapor kan. Tapi minimal konsentrasi mereka pecah. Yang ini sibuk laporin siapa, yang ini siapa. Kalau zaman saya, bayangin, semua ngebomnya ke saya. 2 tahun yang lalu, tahun lalu, ngebomnya semua ke saya. Itu saya jadi target. Apalagi dianggap terlalu vokal. Kalau nggak kuat iman, ya stres. Kalau nggak kuat iman, stres. Bang Ucok, yang nemani saya waktu di Medan, dia aja sampai bilang, waduh, kalau saya jadi Bang Jul, gila ini, dia bilang, stres nih, dia bilang. Benar-benar hidup tuh berubah, 180 derajat. Yang sebelumnya saya santuy-santuy, bahkan saya nggak pernah nyangka hidup saya seperti sekarang. Teman saya ngopi pun berubah, sekarang teman saya ngopi kores, Bang Handi, ya, kok jadi gini gitu. Tapi ya itu teman-teman, hidup itu seperti itu. Yang penting minta kepada Allah. Jadi biarkan Allah yang menuntun hidup kita. Ya, biarkan Allah yang menjadi produsernya. Kita hanya pemain. Allah suruh salto, salto lah kita. Allah suruh bongkar Polikarpus kita. Ya. Nanti begitu kita diserang Polikarpus, ya minta sama Allah. Kan kita mengikuti perintah Allah. Ya Allah, saya mengikuti perintah kamu. Ya. Saya berikut perintahmu untuk melawan Polikarpus. Bantulah saya. Allah yang siapkan bantuan-bantuan kan. Itulah sampai sekarang masih kuat saya. Karena saya yakin Allah saya jauh lebih kuat daripada semua masalah yang ada. Sehingga jangan sampai depresi. Nah, kalau sebelah ini kan udahlah. Dikit-dikit depresi, stres, aduh. Ya karena nggak punya pegangan. Itu aja. Itu aja buktinya. Kalau punya pegangan nggak mungkin. Nggak mungkin depresi, nggak mungkin sampai bunuh diri. Depresi pun nggak. Saya lihat banyak ya. Orang-orang itu begitu kena musibah, kena bencana, masih santai dia. Ada beberapa, waktu di Aceh itu ada beberapa orang kena musibah ya, udah kena tsunami, masih bisa senyum, masih santai. Tanya kenapa? Ya dia bilang semua titipan Allah. Kalaupun diambil, ya saya siap. Kan gitu. Semua titipan gitu. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu kan berubah, dinamis. Berubah terus. Hari ini kita kaya raya, sukses, bisa jadi besok jadi gembel. Karena semua titipan, yakinlah ya, bahwa ini semua
rencana Allah, maka kita akan siap. Kita harus tanamkan dalam diri kita, semua ini titipan. Titipan semua. Sehingga kalaupun hilang, kita nggak akan sakit hati, kita nggak akan menyalahkan orang, kita nggak akan depresi. Giliran depresi karena anaknya diambil sama mantan istrinya, nggak dikasih ketemu, stres, depresi jadinya. Karena dia menganggap itu milik dia, bukan menganggap itu titipan. Itu bedanya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya harap teman-teman dapat poinnya. Ya. Jadi ini membuktikan bahwa keluarga pendeta sekalipun ternyata tidak punya iman. Saya katakan, menurut saya ini tidak punya iman, bukti tidak punya iman. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.